Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Fitri Amalia dari Prodi Ekonomi Syariah kelompok 4 akan memaparkan materi tentang fikih ibadah. Fikih ibadah merupakan pemahaman mendalam terhadap nas-nas yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang berkaitan dengan rukun-rukun dan syarat-syarat yang sah tentang penghambaan diri manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam fikih ibadah dikaji beberapa sistem ibadah hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu tentang wudu, tayamum, istinja, mandi janabat, sholat, zakat, puasa, haji dan dalil-dalil yang memerintahkannya. Dan juga disertai contoh pelaksanaan semua ibadah yang dimaksud yang datang dari Rasulullah SAW. Pelaksanaan ibadah dibimbing oleh dua hal mendasar, yaitu yang pertama, sumber-sumber dalil yang sahih agar ibadah hamba tidak keluar dari tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, penerbitan dan pendisiplinan praktek ibadah dengan mengikuti pemahaman para ulama dan yang digali dari dalil-dalil yang terperinci. Ibadah mengubah wujud kemungkinan dan hasrat pada diri manusia, kemungkinan untuk melepaskan diri dari dunia materi yang terbatas akan hasrat untuk mencapai realitas yang tertinggi dan tanpa batas. Naluri untuk bertobat dan beribadah termasuk salah satu fenomena dalam spiritual manusia yang paling purba, bertahan lama dan paling mengakar. Bentuk peribadatan setiap kelompok berbeda-beda. Pada awalnya, mungkin manusia menari-nari dan menggelar ritual rutin secara berjamaah disertai zikir dan melantunkan puji-puji hingga pada puncaknya. Mereka larut dalam ketundukan dan kehusyukan sakral. Objek peribadatan pun berkembang yang pada awalnya menyembah batu, kayu, lalu pada akhirnya menyembah zat azali yang kekal, yang tak terikat ruang dan waktu. Para nabi yang membawa syariat dari Allah Subhanahu wa taala tak punya wewenang sedikit pun untuk menciptakan bentuk dan pola ibadah. Tugas mereka hanyalah menyampaikan dan mengajarkan kepada manusia cara beribadah, meliputi soal, adab dan praktiknya, serta agar mencegah mereka agar tidak menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya yaitu pengertian fikih ibadah. Ibadah berasal dari kata Arab ibadah, jamak lafaz dari ibadat yang berarti pengabdian, penghambaan, ketundukan dan kepatuhan. Dari akar kata yang sama kita kenal dengan istilah hamba atau budak yang menghimpin makna kekurangan, kehinaan dan kerendahan. Ibadah juga bisa diartikan dengan taat yang artinya patuh, tunduk dan tunduknya. Artinya mengikuti semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi semua larangan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena makna asli dari ibadah adalah menghamba, dapat pula diartikan sebagai bentuk perbuatan yang menghambakan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, macam-macam fikih ibadah. Beberapa macam-macam ibadah dilihat dari beberapa tinjauan, antara lain yang pertama dilihat dari segi umum dan khusus. Ibadah dibagi menjadi dua. Yang pertama, ibadah umum ialah ibadah yang mencakup semua aspek kehidupan. Yang kedua, ibadah khusus ialah ibadah yang macam dan cara melaksanakannya ditentukan dalam syara'. Ibadah khusus inilah yang bersifat khusus dan mutlak. Contohnya bersuci untuk mengerjakan sholat dilakukan menggunakan air. Yang kedua, dilihat dari tata cara melaksanakannya. Ibadah dibagi menjadi 5. Yang pertama, ibadah badaniyah. Contohnya seperti sholat. Yang kedua, ibadah ma'aliyah. Seperti contohnya zakat. Yang ketiga, ibadah ijtimaiyah. Seperti haji, sholat berjamaah, sholat Idul Fitri dan Idul Adha, dan juga sholat Jumat. Yang keempat, ibadah ijabiyah seperti tawaf. Yang kelima, ibadah salbiyah
seperti meninggalkan segala sesuatu yang diharamkan ketika sedang berihram. Macam fikih ibadah yang ketiga yaitu dilihat dari nilai melaksanakannya. Ibadah dapat dibagi menjadi dua, yaitu ibadah hakiki, yaitu ibadah yang dilakukan sepenuh-penuhnya untuk ibadah semata. Misalnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah hakiki bersifat ghair ma'kulatil makna, artinya maknanya tidak fahami secara makul, tidak jelas maksud dan hikmahnya. Semua perbuatan dimaksudkan hanya semata-mata ta'abudi, sebagai bentuk memperbudak diri hanya kepada Allah. Yang kedua, ibadah sifati, artinya yang memperbuatnya memiliki nilai-nilai ibadah. Ibadah seperti ini jelas sifat-sifatnya atau makulatul makna. Semua urusan ibadah sosial atau bernilai duniawi yang mengandung unsur ukrawi dalam pelaksanaannya memiliki hukum asal mubah yang tidak mutlak harus dilaksanakan. Dengan dua macam ibadah tersebut, ibadah itu berhubungan secara langsung dengan Allah. Artinya, tidak satupun ibadah yang keluar dari komunikasi hamba dengan Allah. Adapun tekniknya ada dua macam, yaitu ibadah yang pelaksanaannya langsung dengan Allah seperti sholat, puasa, haji, dan berdoa. Yang kedua, ibadah yang dilaksanakannya secara tidak langsung, melainkan hubungan manusia dengan lainnya, seperti zakat, menuntut ilmu, sedekah, infak, dan lain sebagainya. Adapun syarat-syarat diterimanya ibadah di antaranya yaitu ikhlas, yakni dilaksanakan dengan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya pamrih atas nama Allah dan karena perintahnya. Mungkin cukup sekian yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.